Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus buku besar dan pelaporan. Tapi sebelum daripada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Untuk itu perkenalkan, nama saya Ince Novita Bahan. Saya Filomena Mega. Saya Maria Dirliga Recapian. Nama saya Trianto Zainuddin. Langsung saja kami akan memaparkan materi kami. Siklus buku besar dan pelaporan. Siklus buku besar dan pelaporan terdiri atas kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pemuktahiran atau updating rekening-rekening buku besar dan pembuatan buku besar laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan. 2.1 Aktivitas siklus buku besar dan pelaporan. Bagian pertama, pemuktahiran atau update rekening buku besar. Kegiatan pemuktahiran rekening buku besar merupakan posting yang berasal dari dua sumber, yakni siklus transaksi atau siklus pendapatan, siklus pengeluaran, sistem akuntansi biaya, dan sistem penyajian. Untuk transaksi rutin dan kepala bagian keuangan, untuk transaksi non-rutin seperti pengeluaran dan penarikan obligasi dan pengeluaran atau penarikan saham. Bagian kedua, pembukuan transaksi penyesuaian. Tahap kedua siklus buku besar dan pelaporan adalah pembukuan macam-macam bukti transaksi penyesuaian. Penyesuaian terdiri atas 5 macam, yaitu yang pertama, akrual merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi yang telah terjadi namun belum dilakukan pembayaran atau belum ada penerimaan kas. Yang kedua, deferral merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat transaksi perubahan status kas yang telah diterima atau dibayar sebelum jasa diberikan atau diterima. Yang ketiga, estimate merupakan jurnal yang dibuat atas akhir periode untuk mencatat transaksi biaya yang terdiri atas beberapa periode akuntansi. Yang keempat, revolution merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat selisih antara angka yang tercatat dengan angka dari hasil perhitungan fisik aktiva atau sebagian akibat perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan. Yang terakhir, connection merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mencatat koreksi kesalahan dalam rekening-rekening buku besar. Yang berikut adalah penyusunan laporan keuangan. Tahap ketiga dalam siklus ini adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi harus dibuat pertama kali dengan menggunakan data dari saldo-saldo rekening pendapatan dan biaya yang tercantumkan dalam neraca saldo setelah disesuaikan. Tahap kedua adalah membuat neraca. Untuk membuat neraca ada 2 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu menyusun terlebih dahulu perubahan modal, kemudian menyusun neraca dengan menggunakan data neraca setelah disesuaikan, ditambah data dari laporan modal. Kedua, menutup buku atau saldo rekening-rekening pendapatan dan biaya, dan mentransfer laba bersih ke rekening laba ditahan atau rekening modal. Tahap ketiga, laporan yang dibuat adalah laporan arus kas. Laporan ini disusun menggunakan data dari neraca dan laba rugi ditambah informasi tentang kegiatan pendanaan dan investasi. Yang berikut D, penyusunan laporan manajerial. Tahap akhir dari siklus buku besar dan pelampiran adalah pembuatan berbagai macam laporan manajerial. Pada dasarnya laporan manajemen dibagi menjadi 2, yaitu laporan kontrol buku besar dan anggaran. Laporan kontrol buku besar antara lain berupa daftar jurnal, voucher yang diurutkan atas dasar nomor urut, nomor atau kode rekening, tanggal, dan daftar saldo rekening. Laporan anggaran digunakan untuk keperluan
perencanaan dan penilaian kinerja. Anggaran proporsional berisi anggaran pengeluaran dan pendapatan untuk setiap unit dalam organisasi. 2.2 Peluang dan pemanfaatan teknologi informasi. A. Ketepatan waktu dan pemutakhiran buku besar. Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa sistem informasi akuntansi modern sering digunakan pemeran online untuk memutakhirkan rekening pembantu pada saat terjadi transaksi. Pemutakhiran yang semacam ini menyebabkan catatan buku pembantu selalu menunjukkan informasi terkini dan dapat memperbaiki kualitas pembuatan keputusan. Informasi yang digunakan dalam rekening buku besar biasanya digunakan untuk menghasilkan kinerja periodik. B. Proses penutupan buku besar. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses penutupan buku bulanan adalah melakukan konsolidasi antar subsistem dalam SIA yang saling tumpang tindih atau overlap. Banyak sekali perusahaan yang mengeluh tentang sistem informasi akuntansi yang tercampur aduk, saling tumpang tindih antara sebuah subsistem dengan subsistem lainnya, dan sebagai macam pengulangan sebagai akibat adanya transaksi penggabungan badan usaha dan akuisisi atau pembelian antara perusahaan atau perusahaan internal dalam pasar yang baru. C. Pelaporan keuangan. Teknologi komunikasi padat pula digunakan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam membuat dan penyebaran laporan keuangan. Sebagai contoh, Kepala Bagian Keuangan dapat mengakses database laporan keuangan publik seperti NAARS dan EDGAR untuk memperoleh contoh atau gambaran bagaimana perusahaan lain menyajikan informasi dalam sebuah laporan. 2.3 Tujuan, ancaman, dan prosedur pengendalian internal. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa 1. Semua aktivitas pemuktahiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. 2. Semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid, benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Keempat, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Yang kelima, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Yang keenam, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.